Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi kepada Bapak Puri Suhendri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Kali ini izinkan saya membahas soal nomor 2 ujian tengah semester PPG guru tertentu untuk mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Dalam soal yang diberikan diminta untuk memodifikasi rencana pembelajaran yang telah diberikan oleh guru pamong ataupun pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen. Setelah itu dipresentasikan dengan maksimal waktu 15 menit. Adapun modul ajar yang telah diberikan dari sekolah yaitu modul ajar yang berdasarkan MGMP. Bisa dilihat dari tampilan bahwa modul ajar ini untuk materi sistem persamaan linear kelas 10 SMA dalam fase E. Pada kali ini prediksi alokasi waktunya yaitu 4 jam pelajaran, 2 pertemuan, dan tahun penyusunan ini 2022. Kompetensi awalnya sudah ada, profil pelajar ada, sarana prasarana ada, model pembelajarannya juga sudah ada. Kompetensi inti terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, dan kegiatan pembelajaran. Bisa dilihat bagaimana susunannya dan isinya. Terdapat latihan soal, latihan mandiri, pengayaan, refleksi guru dan refleksi murid. Terdapat soal untuk dari modul ajarnya, modul pembelajarannya. Kemudian adapun untuk modifikasi yang saya lakukan itu tidak lain dan tidak bukan karena adanya tantangan dari pembelajaran di kelas. Salah satu tantangannya yaitu pembelajaran tidak sesuai dengan alokasi waktu rencana pembelajaran. Hal ini karena penilaian tengah semester yang hanya kurang dari sebulan lagi. Bagian rencana pembelajaran yang sulit adalah pengerjaan tugas mandiri dan kelompok. Kelas tidak memakai waktu dengan sebaik-baiknya dan selalu mengulur waktu pengerjaan dengan beralasankan belum selesai. Jadi soal mandiri baik soal kelompok itu tidak dapat selesai dalam kurun waktu yang ditentukan. Kemudian untuk hasil hanya kurang lebih 40% siswa yang mampu mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini diduga karena fokus siswa teralihkan dengan kegiatan di luar dari pembelajaran seperti latihan untuk pentas seni, mengerjakan PPT untuk mata pelajaran lain, ada yang tidur, bermain HP, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan disusun rencana pembelajaran interaktif yang mampu menumbuhkan minat dan pemahaman siswa. Kemudian hal-hal yang ingin diperbaharui atau dimodifikasi antara lain pembelajarannya sebelumnya itu model pembelajarannya blended learning, yaitu campuran dari kolaborasi dari problem based learning dengan social emotional learning, terintegrasi dengan social emotional learning. Nah, karena kurangnya waktu dan kurangnya kesempatan bagi saya guru PPL untuk dampingi murid dan berinteraksi dengan murid, jadi saya memilih pembelajaran blended learning tetapi dengan menggunakan model kooperatif tipe think pair share, terintegrasi pembelajaran flipped classroom dengan media Google Classroom. Teknologi abad 21 yang dipakai adalah LMS, kemudian gamification. LMS-nya itu adalah melalui media Google Classroom, sedangkan gamification-nya itu adalah quizzes. Multimedianya itu video YouTube yang di-upload di Google Classroom sehari sebelum pembelajaran dimulai, kemudian PPT, kemudian quizzes itu setelah materi diterangkan, kemudian GeoGebra adalah media pembelajaran yang digunakan, aplikasi pembelajaran yang digunakan dalam proses pemahaman siswa, dan terakhir Google Classroom. Kemudian pembelajaran ini diharapkan tidak lagi 50% guru, 50% siswa, tetapi guru hanya sebagai pembuka, pemberi fasilitas dan penutup pembelajaran. Siswa diberikan kepercayaan untuk menyajikan materi yang dirilis oleh guru dengan menggunakan referensi yang diberikan guru melalui modul atau YouTube kepada setiap kelompok. Guru memberikan modal pengetahuan di awal, memancing pengetahuan awal siswa, dan kemudian memantau jalannya
pembelajaran dengan metode presentasi dan diskusi. Kemudian ditutup dengan refleksi bersama. Sehari sebelum pembelajaran, kelompok yang presentasi wajib mengupload PPT-nya berdasarkan diskusi kelompoknya dengan bermodalkan informasi, referensi yang diberikan guru, kemudian diupload di Google Classroom agar siswa lain selain dari kelompok tersebut dapat membacanya dan memahaminya sehari sebelum pembelajaran. Kemudian pada pembelajaran dipresentasikan kembali, dilakukan diskusi tanya jawab terbuka dan dibimbing oleh guru mata pelajarannya. Kemudian guru tidak hanya sebagai pembimbing, juga menyediakan media cadangan seperti PPT, video YouTube, permasalahan dari YouTube, soal-soal, agar saat kelas tidak menerima materi dengan baik, guru dapat mengambil alih dan mengevaluasi pembelajaran bersama. Nah, jadi gunanya modal ini karena kooperatif think pair share, jadi informasi yang digali bersama melalui kelompok disebarkan kembali ke kelompok yang lain dan didiskusikan bersama dengan terintegrasi Google Classroom. Adapun spesifikasi dari modifikasi modul ajar ini, itu bagian-bagiannya yang pertama identitas modul, terdapat modifikasi nama penyusun tentunya, kemudian alokasi waktu karena itu disusun di semester 2 dan waktunya tidak cukup, hanya 4 pertemuan 4 jam pelajaran 2 kali 45 tidak cukup, jadi 6 pertemuan, 1 pertemuannya 45 menit. 6 jam pelajaran, 1 pertemuannya 45 menit. Kemudian kompetensi awal yang diharapkan adalah siswa mampu mengingat kembali materi SPLDV di SMP. Sarana prasarana, modifikasi yang paling terlihat itu adalah sarana prasarana, karena teknologi yang digunakan juga sudah berbeda, maka sarana prasarananya juga berbeda. Di antaranya laptop, handphone, ini fokus teknologinya itu Google Classroom, Google Drive yang terhubung dengan YouTube, video pembelajaran, lalu quiz dan GeoGebra. Adapun tujuan pembelajaran pada modul sebelumnya hanya 1, di sini 2, yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian solusi dari SPLTV berdasarkan pemahaman solusi di SPLDV. Jadi siswa tidak hanya bisa menyelesaikan SPLTV itu sendiri, tetapi memahami dulu SPLDV seperti apa. Lalu memodelkan masalah ke dalam sistem persamaan linear dan menyelesaikannya dengan memberikan soal-soal kontekstual atau soal-soal HOTS. Kemudian pertanyaan pemantik ada yang berbeda. Pada modifikasi saya lebih menekankan dengan SPLDV karena tentu harus mengaktifkan dulu pemahaman siswa sebelumnya tentang SPLDV, kemudian mengarahkan ke pemahaman siswa ke SPLTV. Apa itu 2 variabel dan apa itu 3 variabel, solusi dari SPLDV seperti apa, solusi dari SPLTV seperti apa, karena di hari sebelumnya siswa kelompok yang akan menyajikan materi itu sudah mengupload PPT-nya di Google Classroom. Tentunya mereka diharapkan sudah membacanya sehari sebelumnya. Kemudian target peserta didik, modifikasi target peserta didik dilakukan untuk bertujuan untuk lebih spesifik dan realistis dalam memahami kemampuan peserta didik beserta kebutuhan belajar dari siswa tersebut, dengan mendefinisikan peserta didik sebagai reguler dan tipikal, dan menyatakan bahwa mereka umumnya tidak mengalami kesulitan dalam menerima materi dan guru dapat merancang pembelajaran yang lebih sesuai dan efektif. Dan dikarenakan di dalam kelas itu ada siswa yang inklusi, jadi diharapkan model pembelajaran ini bisa menjangkau siswa yang inklusi. Kemudian model pembelajaran di awal sudah dijelaskan bahwa terjadi perubahan dimodifikasi dari problem based learning terintegrasi social emotional learning menjadi model kooperatif tipe think pair share TPS terintegrasi flipped classroom. Asesmennya itu ada formatif dan sumatif. Formatifnya dengan latihan mandiri dan latihan mandiri dan LKPD. Latihan mandiri itu ada 2, dan ada tugas-tugas formatif lainnya yang tidak masuk dalam
penilaian yang tidak masuk dalam penilaian kelas, tapi keaktifan, masuk dalam penilaian keaktifan, yaitu saat diskusi menjawab soal ke depan. Lalu ada LKPD yang mengambil permasalahan dari video pembelajaran tertaut di Google Classroom. Jadi ada video yang disediakan di Google Classroom, yaitu permasalahan sistem persamaan linear tiga variabel dalam bentuk cerita. Kemudian siswa diharapkan dapat menyelesaikannya dengan tahap-tahapan yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian asesmen sumatif juga diberikan, yaitu dengan ulangan pilihan berganda melalui platform Quizizz di akhir pertemuan materi. Nah, perbedaannya dengan modul ajar sebelumnya, soal-soal diberikan tetapi penilaian tidak ada. Dan soal-soal yang diberikan itu hanya formatif, sumatif, belum dirancang. Kegiatan pembelajaran tentu berbeda karena modul pembelajarannya juga sudah berbeda. Kemudian untuk modifikasi LKPD, modifikasi ini LKPD yang diberikan itu menjabarkan langkah-langkah atau alur menemukan solusi sistem persamaan linear tiga variabel dengan metode eliminasi, substitusi, dan campuran. Sedangkan di modul ajar sebelumnya tidak ada. Kemudian penilaian dan asesmen. Ini di modul ajar sebelumnya tidak ada penilaian, rubrik penilaian tepatnya, tetapi untuk modul ajar ini dimodifikasi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, sikap berdasarkan profil Pancasila, dan pengetahuan, keterampilan. Kemudian ada refleksi guru berupa pertanyaan di dalam modul ajar ini untuk melihat keberhasilan dari rancangan pembelajaran yang sudah diterapkan. Adapun modul ajar yang telah dirancang itu seperti ini. Nah, kemudian untuk diferensiasinya itu tentu teknologinya, kemudian cara siswa untuk belajar, kemudian membagi cara siswa untuk berkelompok karena pengelompokan tidak ditentukan oleh guru, diserahkan kepada murid sepenuhnya, dan saat itu murid memilih untuk menggunakan Spinwheel, aplikasi Spinwheel, jadi secara acak atau heterogen. Kemudian terdapat lampiran-lampiran bahan ajarnya PPT, video bahan ajar terintegrasi dengan Google Classroom. Nah, tampilan dari Google Classroom itu seperti ini. Lalu ada latihan mandiri formatif, LKPD, lembar kerja siswa, lembar kerja peserta didik. Lalu ada rubrik penilaiannya, ada rubrik penilaian pengetahuan, ada untuk referensi guru, ada rubrik penilaian sikap berdasarkan profil Pancasila. Lalu terdapat pula di sini lampiran ulangan akhir bab sumatif yang diintegrasikan dengan Quizizz. Jadi link ini menuju soal pilihan ganda untuk ulangan sumatif atau ulangan harian. Nah, ini penilaian keterampilan. Ini adalah penilaian oleh siswa atau kelompok yang menyajikan materi. Kemudian ada glosarium dan daftar pustaka. Baik, saya rasa sekian presentasi saya mengenai modifikasi modul ajar Sekolah SMA 106 Jakarta. Saya harap dapat bermanfaat dan saya harap dapat menjadi pengetahuan yang lebih baik lagi kepada teman-teman sekalian. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ada kekeliruan. Sekali lagi, terima kasih. Selamat pagi.